Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya semoga anak soleh dan soleha tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini. Baiklah, di sini Umi akan menjelaskan tematik tema B, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Seperti biasa, sebelum Umi menjelaskan materi, anak soleh dan soleha boleh mempersiapkan terlebih dahulu perlengkapan tulisnya dan juga buku cetaknya. Oke, sebelum Umi menjelaskan materi subtema 3, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran 1, 2, dan 3 ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. PPKN menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bahasa Indonesia menceritakan kembali informasi penting suatu teks. IPA menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Untuk IPS menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Dan yang terakhir untuk pelajaran SBDP menjelaskan cara membuat karya gambar cerita. Pembelajaran pertama, PPKN, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. Kalian lihat di sini ada 5 poin ya, Nak. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan. Yang ketiga, menumpuk sampah sehingga menimbulkan lalat. Yang keempat, membakar sampah di sekitar pemukiman. Yang kelima, menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman. Jadi, kelima poin ini merupakan contoh yang tidak baik atau contoh sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita. Akibat tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. Kalau tadi contohnya, sekarang akibatnya. Yang pertama, adanya pencemaran lingkungan. Yang kedua, sumber penyebaran penyakit. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas. Kemudian yang keempat, banjir. Dan yang terakhir, aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Jadi, ini adalah akibat dari jika kita tidak memiliki sikap bertanggung jawab. Pembelajaran yang selanjutnya, Bahasa Indonesia. Menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Cara menemukan informasi dalam teks dapat menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau seperti di pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya, bisa kita singkat menjadi adik Simba. Langkah-langkah menceritakan kembali informasi yang ada dalam suatu teks itu sebagai berikut. Dilihat, yang pertama, bacalah keseluruhan isi dari teks paragraf tersebut. Kemudian yang kedua, temukan informasi penting dari jawaban menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, tuliskan dalam bentuk poin-poin. Maksudnya kalian buat poin-poin pentingnya apa saja. Terus yang terakhir, sampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Nah, sebelum membuat ringkasan, kalian harus
mengetahui terlebih dahulu apa itu makna ringkasan. Ringkasan adalah bentuk singkat dari suatu bacaan. Jadi, ringkasan itu dapat memudahkan kalian ataupun orang lain dalam memahami isi suatu bacaan. Di sini ada langkah-langkah membuat ringkasan suatu teks. Dilihat, ada 5 poin. Yang pertama, bacalah isi teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting dalam teks tersebut. Yang ketiga, rangkailah hingga menjadi bentuk yang lebih singkat. Yang keempat, gunakanlah bahasa yang baku. Yang kelima, pastikan isi dan informasi yang kamu tulis sesuai dengan sebenarnya. Kemudian, menjelaskan teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Jadi, itu pengertian dari teks narasi. Nah, teks narasi memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri dari teks narasi? Silahkan dilihat di poin-poin berikut ini. Yang pertama, isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Yang kedua, dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Yang keempat, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang kelima, memiliki unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, setting, dan karakter. Jadi ini ciri-ciri dari sebuah teks narasi. Pembelajaran yang selanjutnya, ilmu pengetahuan alam. Menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan kita, misalnya kesehatan organ pernapasan. Salah satu penyebab gangguan organ pernapasan yang sering kita temui di lingkungan adalah polusi udara. Apa saja, Nak, contoh-contoh polusi udara itu? Ya, polusi udara itu dapat disebabkan oleh gas buangan dari kendaraan atau gas buangan industri seperti pabrik, ya. Kemudian asap rokok atau asap akibat dari pembakaran. Berikut bahaya polusi udara bagi kesehatan pernapasan manusia. Jadi, polusi udara itu berbahaya bagi kesehatan pernapasan kita. Yang pertama, bahayanya adalah menyebabkan kesulitan bernapas atau sesak napas. Yang kedua, menyebabkan iritasi serta infeksi pada hidung, saluran pernapasan, hingga paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan alergi pada saluran pernapasan. Yang keempat, menyebabkan penyakit batuk, asma, serta penyakit paru-paru, misalnya seperti penyakit bronkitis. Dan yang terakhir, memicu gejala pada penderita asma. Jadi, jika memang dia sudah ada penyakit asma, maka asmanya akan kambuh atau bisa kambuh akibat adanya polusi udara. Jadi, inilah bahaya dari polusi udara bagi kesehatan kita ya, Nak. Kita dapat melakukan hal-hal untuk melindungi diri dari bahaya polusi udara. Seperti apa? Dilihat di sini ada 5 poin. Yang pertama, hal-hal yang harus kita lakukan adalah menghindari lingkungan yang penuh polusi udara. Kemudian, menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut jika berada di lingkungan yang banyak mengandung polusi udara. Yang ketiga, mencuci bersih semua bahan makanan sebelum dimasak dan dikonsumsi. Yang keempat, segera berobat ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, melakukan kebiasaan hidup sehat, yaitu makan makanan bergizi, istirahat dengan cukup, serta berolahraga dengan teratur. Atau kita menerapkan pola hidup sehat.
Nah, ini ada beberapa cara untuk merawat organ pernapasan manusia. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Nah, dengan mengkonsumsi makanan bergizi, misalnya seperti sayur mayur dan buah-buahan, serta mengkonsumsi banyak air putih. Kemudian, istirahat yang cukup agar tubuh tidak cepat merasa lelah. Yang ketiga, berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun untuk mengurangi kuman. Yang kelima, mencuci bahan makanan dan memasaknya hingga benar-benar matang untuk menghindari serangan kuman penyebab penyakit. Jadi di antara 5 poin ini adalah yang biasa kita lakukan sehari-hari ya nak. Kalian untuk yang usia masih sekolah, istirahat yang cukup, jadi tidak boleh tidur terlalu larut malam. Kemudian harus berolahraga dan mencuci tangan sebelum makan, sebelum minum, atau sebelum memegang makanan. Pembelajaran yang selanjutnya, ilmu pengetahuan sosial. Menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Manusia itu disebut dengan makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Mengapa? Nah, manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kita hidup di atas muka bumi ini tidak bisa hidup sendiri karena tentunya kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, kita harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, tidak sombong, ya nak ya, agar ketika kita memerlukan orang lain pun akan dengan sigap membantu kita. Kemudian manusia sebagai makhluk ekonomi, artinya manusia senantiasa melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya dengan cara bekerja. Jenis kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh hubungan antar kegiatan ekonomi sebagai berikut. Pemilik usaha akan berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan yang dimilikinya. Karyawan akan memperoleh upah atau gaji dari pemilik usaha atau produsen. Kemudian setelah itu, barang hasil produksi disalurkan kepada konsumen atau masyarakat dengan bantuan distributor, seperti pedagang di pasar atau pedagang grosir. Dengan menyalurkan barang, distributor mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Barang yang telah sampai ke konsumen bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembelajaran yang terakhir adalah SBDP, menjelaskan cara membuat karya gambar cerita. Sudah dijelaskan pada pembelajaran yang sebelumnya apa itu gambar cerita. Gambar cerita itu berfungsi membantu menjelaskan isi dan alur cerita serta untuk menarik perhatian pembaca. Karya gambar cerita biasanya terdapat pada buku cerita anak, cerita pendek, ataupun komik. Ciri-ciri karya gambar cerita adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar terdiri dari gambar. Yang kedua, gambar sesuai dengan isi cerita. Yang ketiga, gambar berurutan sesuai alur cerita. Cara membuat gambar cerita sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tema terlebih dahulu. Misalnya temanya tentang polusi udara. Yang kedua, tentukan juga apakah kamu akan membuat cerita berbentuk cerita bergambar ataupun komik. Nah, jika pada cerita bergambar, teks cerita dituliskan dalam bentuk narasi di luar gambar.
Nah, jika pada komik, cerita dituliskan dalam bentuk percakapan di dalam balon percakapan pada gambar. Itu bedanya antara pembuatan gambar cerita bergambar dan komik. Baiklah, untuk tugas latihan hari ini, kalian kerjakan di sini. Umi berikan 10 poin. Boleh kalian jawab di buku tulis ataupun di kertas selembar yang nanti jika modul B-nya sudah datang, boleh langsung kalian tempelkan pada modul B-nya jawabannya. Selamat mengerjakan ya anak soleh dan soleha. Demikianlah materi yang dapat Umi sampaikan hari ini. Semoga ilmu yang Umi sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk jangan tinggal sholat 5 waktu, kemudian membaca Al-Quran, dan selalu berdoa ya anak soleh dan soleha. Baiklah, Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.